Ba'alawi itu yang ngaku-ngaku keturunan Rasulullah, dan yang lu percayai kalau mereka itu keturunan Rasulullah. Kan dulu juga saya mempercayainya, saya ini pecinta loh. Iya, serius. Saya pecinta juga. Tetapi kan kita tidak akan melakukan yang hal-hal yang konyol, apalagi kalau masalah menyangkut Rasulullah. Ya enggak, perkara konyol. Kita dipaksa mempercayai Habib Ba'alawi itu sebagai keturunan Rasulullah. Mempercayai suatu hal yang tidak bisa dibuktikan itu perkara konyol, perkara bodoh. Sekarang gini ya. Sekarang gini, kalau aku balikin, aku nggak percaya Wali Songo itu keturunan Kanjeng Rasul. Itu bukan. Tidak jadi masalah, Syarif Ahmad. Tidak jadi masalah. Wali Songo datang ke Nusantara. Wali Songo datang ke Nusantara tidak membawa nasab. Wali Songo datang ke Nusantara membawa ilmu dan akhlak. Nah, tapi itu komentar daripada Imanuddin bilang bahwa Wali Songo itu keturunan Kanjeng Rasul. Kata Imam. Lah bisa dibuktikan kalau sampean punya data. Kalau sampean punya data, kalau sampean punya data, Syarif Ahmad. Kalau sampean punya data untuk membatalkan statement itu, ya silakan. Tetapi harus berbasis ilmu pengetahuan. Oh iya, saya minta sama Imat kitab sejaman dari Wali Songo. Ya silahkan. Wali Songo itu pencatat nasabnya itu ada yang namanya Nakobah Isnianya, namanya Naat itu Naat. Oh enggak, Naat ini baru dibentuk. Lah iya makanya silahkan pertanyakan ke sana. Kalau kita orang Ahmad, kalau kita orang tidak peduli Wali Songo mau tersambung atau tidak nasabnya ke Rasulullah. Tidak peduli. Jasa-jasa Wali Songo itu sudah sangat besar untuk kemajuan Islam di Nusantara ini. Kita tidak peduli. Kita tidak peduli karena apa? Karena Wali Songo datang ke Nusantara itu tidak membawa nasab. Ya, jasanya Wali Songo apa aja sih? Pengen tahu saya. Oplok. Ya, bisa gak? Bisa gak? Lu mau mempertanyakan jasa Wali Songo ke orang Indonesia? Lu orang mana sih? Orang Indonesia. Iya, marga lu apa? Marga lu apa? Gua nanya. Hah? Marga lu apa? Al-Betawi. Al-Betawi, mana ada Al-Betawi marga? Itu suku namanya. Ini bukan orang Indonesia ini. Al-Betawi kok warga? Ente tidak suku, Man. Dia tidak suku karena dia Ba'alawi, sudah tidak pakai Habib, pakai Syarif. Iya, anak paham. Dia udah hilang rasa percaya dirinya untuk menggunakan kata Habib itu, panggilan Habib udah nggak percaya diri, dia udah hancur lebur. Memang menyakitkan, Mad. Habib itu tetap Habib. Mat, menyakitkan. Giliran elu yang mau panen, selesai main cucu-cucuannya. Menyakitkan memang. Mending lu gawe aja, begawe. Lu kerja kalau masih sekolah yang bener sekolahnya. Gak usah ngandelin nasab-nasab lagi, malu, Mat. Keturunan Yahudi, cucu Ubed, ngaku-ngaku keturunan Rasulullah. Jangan anjay. Hadisnya jelas loh. Mad. Hadisnya jelas loh dari Kanjeng Rasul. Hadisnya jelas loh dari Kanjeng Rasul. Kalau masalah hadis, semua keturunan Bani Adam itu terputus, kecuali keturunanku tidak akan pernah terputus sampai yaumul kiamah. Lo ngomong apa sih, Mad? Pernah dengar nggak hadisnya? Coba spill hadismu apa? Semua keturunan anak Bani Adam itu terputus, terkecuali keturunanku tidak akan pernah terputus sampai yaumul kiamah. Karena Imam Mahdi itu dari keturunanku. Ya tapi bukan Habib.
Itu bukan Iya. Habib. Emang Habib itu keturunan Mad. 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 Ah, Mad. hei. Benar, kalau Imam Mahdi itu dari keturunan Rasulullah, kita mengiyakan, kita mengamini semua, kita meyakini itu. Tetapi bukan dari Habib. Kalau Habib itu Yahudi Askenazi yang menyusup ke agama Islam dan ngaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah. Betul, Mat? Ngerti tak artinya Habib itu apa sih? Artinya deh. Kekasih kan? Betul, Habib yang dicintai. Dan Habib itu menggunakan kalimat itu untuk memvalidasi kebohongan mereka. Karena begini, Mad, untuk mereka, jangankan kalimat Habib, dia Islam aja, dia masuk Islam aja untuk dipercaya sebagai keturunan Rasulullah. Aslinya ajaran mereka itu bukan Islam. Masa iya lu percaya pakai mukodam Mi'raj, Mad, lu percaya ada yang Mi'raj setelah Kangjeng Rasul? Lu percaya nggak? Percaya, jangankan Berarti bener, Mad. Kalau lu sudah mempercayai itu, berarti lu merendahkan Rasulullah itu sendiri, Mad. Mad, lu percaya nggak Rasulullah itu belajar ilmu nahu ke Habib? Kanjeng Rasul belajar dari sumbernya ilmu. Dia belajar ilmu nahu ke Habib. Lu percaya nggak? Namanya mungkin sama Muhammad, tapi bukan Nabi Muhammad yang Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya kan Muhammad banyak. Ada Muhammad Nasir, ada Muhammad Fadil. Oh, betul juga, betul itu. Ya, nah iya kalau dari Muhammad Nasir, Muhammad Fadil dia belajar sama Mad, yang gua maksud Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngapain lu bawa Muhammad Nasir? Yang makanya konteksnya, kalau Utsman bin Yahya lagi ngomong dengerin dulu. Iya. Muhammad Nasir itu kemarin kan jadi muhibin botolnya Habib itu. Alhamdulillah kalau itu Muhabaib. Alhamdulillah. Mad, begini Mad, kasih tahu ke saudara-saudara antum semua, ke anak cucu kita semua tuh, harus mencintai habaib. Mending begawe yang bener. Kerja, kalau yang masih sekolah belajar yang bener. Udah nggak usah main cucu-cucuan lagi, malu. Sabab apa? Kalau ditanya mana buktinya, masa kita dalilnya menyajikan dalil hasil mimpi? Mimpi dari mana mimpi? Lah iya makanya Mad. Kalau bukan dari mimpi, dari mana? Terus? Dari mana, Mad? Buktinya mana? Karena pengakuan yang hebat, kalau mengaku sebagai keturunan Rasulullah itu kan luar biasa hebatnya, Mad. Harusnya dibarengi dengan bukti yang luar biasa dulu. Jangan, iya. Buktikan. Agama Islam ini agama ilmu. Jangan disepelekan, Mad. Udah, Mad. Kita anak cucu kita kalau yang mending fokus begawe aja lah. Gawe apa aja, kayak nyangkul, kayak apa, kayak yang penting halal. Gak usah main cucu-cucuan lagi, malu, Mad. Semua habaib bekerja. Ada yang kerja apa, Mad, santai Mad ya. Kerja apa, Mad? Ada yang bekerja dengan ilmunya, dia ngajar, dia punya ilmu, dia ngajar. Ya, ngajarnya ngajar apa, Mad? Ya ngajar. Iya, ngajarnya apa? Menceritakan hal-hal konyol dari leluhurnya. Menurunkan rantai emas. Bukan yang konyol, bukan menceritakan yang konyol. Itu menceritakan sejarah para salafun saleh kita yang dahulu. Kita harus bisa menjaga nama baik
mereka, ya. Itu yang diajarkan. Kita harus belajar bercermin, mengaca daripada leluhur kita jangan bikin malu, kita harus lebih baik gitu. Itu yang diajarkan sama para sadah Ba'alawi. Nah, kalau ente nggak ngerti, ya belajar lagi lah, datang ke Robito yang dekat rumah ente. Rumah ente di mana? Udah, gua di Empang. Gua udah jejak lehernya. Nggak ada yang ini sekarang udah nggak berani ngaku-ngaku keturunan Rasulullah lagi. Empang mana? Di Empang udah nggak ada yang ngaku-ngaku keturunan Rasulullah sekarang. Mana buktinya? Kata gua, mana buktinya lu? Lu ngaku, nah gua sungkrungin kemarin tuh kepalanya ya, gua toyorin itu, Habib. Katanya lu keturunan Rasulullah, mana buktinya? Kata dia dari mimpi nenek moyangnya. Ada yang dari mimpi. Warahmatullahi wabarakatuh. Buktinya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bib Mustafa ini ya. Bukan Said Kamil kayaknya. Kata Abdul itu. Ya. Jadi ini orang nggak bisa ngebedain mana marga, mana suku, Pak Ahmad Dahlan. Ya kita bikin dagelan aja lah. Dia nggak bisa membedakan mana marga, mana suku. Topa. Dengar nih. Kalau Habib itu Ba'alawi yang sudah tua, alim dan ulama. Kalau Syarif dan Sayyid itu Ba'alawi yang masih bocil, masih anak-anak. Kemarin kamu tulis Habib Mustafa aja gitu toh. Sekarang kok ganti Syarif? Balik bocil lagi? Kan nggak laku, Mas. Nggak laku ganti Syarif. Sudah tua, alim, alama itu namanya Habib gitu. Kemarin tulisan namanya Habib, sekarang Syarif. Dari tua, sekarang jadi anak-anak lagi. Mana sih? Repot Ba'alawi. Iya, saya saranin ini ke Habib-Habib yang masih muda. Udah selesai main cucu-cucuannya. Gak usah lah, mending kerja aja, begawe aja, kerja. Itu bukan Habib katanya. Ketua Arbito itu bilang kalau masih kecil, masih muda, belum tua, belum alim, itu masih namanya Syarif dan Sayyid. Kalau sudah tua namanya Habib. Nah ini sudah tua masih Syarif. Mantap. Ya Allah. boleh keki, boleh syirik. Apa masih anak-anak lagi? Apakah giginya sudah tidak tumbuh lagi? Aduh, bahaya kalau pakai narasi. Berarti kalau udah giginya nggak tumbuh lagi, udah metik itu, udah metik. Satu ngajinya, ilmu dibolak-balik. Oh ngiri, ada yang ngirim menjadi Habib ya, ada yang ngirim menjadi Syarif. Kalau sampai pengen jadi Syarif ya udah datang ke lembaganya. Daftar. Nggak bisa. Ahmad, ayo Allah, Ahmad Syarif, Ahmad. Nggak bisa sekonyong-konyong begitu datang terus bayar, terus kita bisa jadi Habib. Nggak bisa, Mat. Ya Allah, ini orang paham nggak sih sebenarnya? Yang bilang bisa siapa? Lah kan lu tadi nawarin datang ke Robito. Bukan ke Robito, kalau ente mau. Tidak layak nih formal mah, tidak layak bicara di atas. Lembaga mana? Lembaga tukang becak. Karena kamu masih anak-anak. Kamu masih anak-anak, belum alim, belum ulama, jadi belum jadi ulama. Emang saya bukan ulama? Nah, Memang saya bukan ulama. belum punya ilmu. Emang saya nggak punya ilmu. Jelasnya Syarif Sayyid nggak layak, jadi naik komal nggak layak.
percuma kau. Kagak layak. Ya jangan layak orang yang suka Ketua Robito sendiri kan yang bilang kalau masih Bisa anak-anak gelarnya saya Suka dan mencaci Syarif. maki Kamu masih abang. anak-anak Komal. Kenapa? Yang ayo. Oh ini Udah tahun pembangkang. berapa ini? Sadar. Bangun. Kamu ini pembangkang anak-anak. Sabar, Komal. sabar, bangun, tidur wae, turu wae kon, turu wae kon, mabak. Kamu pembangkang. Udah tahun berapa ini masih aja tidur. Orang udah ke mikirin bulan, udah pergi ke bulan masih mikirin nasab orang aja. Iya. Ahmad Dahlan ini bagian saya, Ahmad Dahlan ini bagian saya. Cari Pikirin nasib, pikir nasib, nasib. Hah? Ahmad Dahlan itu biar bagian kakeknya dia itu, biar cucunya diurus sendiri. Kakeknya itu urus, cece cucumu urus itu cucumu. Aduh. Iya, jadi begini loh, Syarif Ahmad. Udah, nggak usah dibahas-bahas lagi masalah nasab. Panggil cucuku. Iya, cucuku Syarif Ahmad. Betul, orang lain sudah bahas bulan kemana-mana udah bahas sains lah pokoknya bahas ilmu pengetahuan. Kita masih bahas nasab aja, baiknya janganlah bahas nasab, jangan. Kalau nasab dibahas terus, anak cucu anak mau makan apa nantinya? Sedangkan antum tahu sendiri, modal anak cucu anak itu kan cuma nasab. Ya enggak? Anak cucu anak enggak ada yang alim. Enggak ada. Kalau nasab dibahas terus-terusan, ruang gerak Habib itu, cucu-cucu anak itu semakin sempit. Tidak ada lagi kiai-kiai yang bisa didawir. Udah, kita bentuk Syarif Ahmad, kita arahkan, kita dikte pribumi itu agar tidak mau membaca, agar tidak mau belajar, agar tidak pintar. Kalau pribumi itu pintar dan teliti, lalu siapa yang jadi budak peliharaan anak cucu anak? Kita akan kesulitan mencari makan. Makanya di setiap kesempatan, wahai cucuku, mari kita gaungkan. Jangan bahas nasab. Emangnya siapa? Lo yang bahas nasab antum mulai semua tadi bahas saya dengar nasab. lo Usman. Nasab lo aja dulu, nasabmu bin siapa? Kalau asli orang pribumi. Oh iya, betul. Jadi nama saya itu Usman bin Yahya. Alah, Usman bin Yahya. Nama saya Orang nasab lo aja dulu. Kalau orang asli pribumi itu binnya tahu leluhurnya di mana. Iya, nama saya Usman, bapak saya Yahya. Jadi nama saya Usman bin Yahya. Betul. Antum percaya nggak sama binnya aku? lagi? Sebut lagi binnya, leluhurmu di mana? Antum percaya nggak? Antum percaya nggak sama anak? Orang pribumi kau pakai antum. Dusa. Antum percaya nggak? Antum percaya nggak sama anak? Kata antum itu apa sih? Antum percaya nggak sama anak? Antum tuh apa sih artinya antum? Antum kalau nggak percaya sama anak, antum kualat loh, nggak dapat syafaat dari datuk anak. Anak ini cucu loh. Anak cucu loh. Ngomong antum doang. Gak bakalan dapat syafaat dari datuk anak. Ini orang pribumi. Habaib itu banyak panggungnya, muridnya banyak, pengikutnya banyak. Betul Makanya di room gini aja ngomong, gak ada hasil di pemerintahan, gak dihargain juga. Makanya Jona, nggak usah lah di room kayak begini kita bahas nasab, jangan. Panggung Habib itu ngapain ngikuti kamu ngapain? Santrinya banyak, nggak usah bikin room kayak begini bahas nasab. Ngapain, nggak ada manfaatnya, betul nggak? Biarkan saja. Mulai tadi kamu bahas itu, ahwal itu, biarkan saja, kan pribumi itu ahwal. Apa sih arti ahwal? Apa sih? Iya, kambing peliharaan. Alah, goblok lo. Iya bener, karena kan kita tahu yang namanya ahwal itu kan kambing peliharaan. Ngapain punya aku Betul. Gambarku di Betul nggak?
ditaruh. Jadi begini, itu kan dari kalimat pengganti dari kalimat inlander, warisan Belanda, warisan cucu anak. Alhamdulillah ganteng ya saya ya. Mana? Habib ternyata Habib. Pantesan. Ngapain? Nggak boleh bahas-bahas nasab. Udah selesai ya main cucu-cucuannya. Untung alhamdulillah. Pantesan nggak boleh bahas-bahas Alhamdulillah nasab. kami juriat Rasulullah. Alhamdulillah. Pantesan. Alhamdulillah lu Pantesan. juriat siapa? Juriat siapa lu? Udah nggak boleh siapa lu? bahas-bahas nasab. Juriat siapa lu? Lo juriat siapa? Ayo juriat siapa udah lu? selesai ya? Lah, kaum Udah kalang lu. selesai ya main Kaum kalang cucu-cucuannya ya? Kaum kalang. Kaum kalang. Kaum kalang. Udah selesai ya main cucu-cucuannya ya? Asalnya munafik kembali munafik. Asalnya munafik kembali munafik lo. Atit. Udah selesai main cucu-cucuannya ya? Oh, antum gak takut? Gini aja, Jona. Antum kan Iya sebagai cariin anak aku dah. cucu anak. Cariin aku dah. Cariin Antum kan sebagai anak cucu anak, tolong cari siapa yang kencing di nisan anak. Nisan anak bau pesing. doang. Nisan Dari anak bau hasilnya munafik pesing, lo. tolong cari. Munafik lo. Nggak usah begitu, nggak usah marah-marah, nggak usah Dibesarin. marah-marah. Santai, Iya, besarin. santai aja, santai. Kondusif. Alhamdulillah. Iya, Orang Nabi, pada iya. itu saudara. Kaum kalang itu Islam ya? Saudara. Rupanya Ini banyak penghuni cucu kebun palsu binatang. Dede ngomong nggak bermutu semua coba, ini coba besarin. Udah, Gitu aja. jangan banyak-banyakan, gantian. Iya, Oke, siap, ngomong siap. aja. Iya, silakan aja. Jona, silakan antum mau ngomong apa? Aku udah. Ya Allah, Udah. Robi ngapain ribut-ribut antum kalau bicaranya cuman 2 kalimat doang. Ya itu bermutu daripada kalian 24 jam lo ngomongin juriat orang terus. Iya. Ada hasilnya. Iya, betul. Enggak gini loh, maksud anak kan begini. Tangan Tolong lah, nggak usah bahas-bahas. Cari Ahmad Botak rupanya. Habib juga dia. Memangnya kenapa? Kok Habib enggak, begini Sayyid loh. Syarif itu sama. Ashraf itu sama. Beda tolong. Habib juga dia Apanya ngakunya. beda? Apanya beda? Sama. Beda, Bogok. Sama. Lu aja yang membeda-bedakan. Beda. Jadi begini loh, maksudnya begini. Kenapa sih nasab itu nggak boleh dibahas lagi? Karena begini loh, kalau orang-orang mau membahas nasab itu berarti harus membaca, harus belajar, harus berpikir. Karena apa? Kalau pribumi itu belajar, berpikir, apalagi meneliti, itu kan otomatis mencerdaskan. Iya, meneliti seperti Imat ya. Jangan sampai Imat jangan bin Sina sampai itu. pribumi itu Mau jadi juriat juga nggak pintar-pintar. bisa. Ya udah Jona, ngomong dulu kamu. Kalau kamu udah ngomong sampai selesai, kan tadi udah dikasih waktu ngomong, malah ngomong 2 kalimat doang, segitu doang katanya. Iyalah. Kenapa ketika saya ngomong antum ngerecokin? Antum gak takut kualat sama Usman bin Yahya? Anak ini cucu loh. Nggak takut sama lo. Anak ini cucu, antum gak dapat syafaat dari datuk anak. Alah ngomong. Kamu itu Biarkan nyindir dulu. aja. Nyindir Iya, biarkan dulu anak bicara. Dari hasil seperti anak kecil lo, Antum nama ini orang dipakai. Nggak usah nangis begitu, santai aja. Biarkan dulu anak bicara. Nanti kalau anak udah selesai, giliran antum yang bicara. Betul tidak? Kita ini manusia beradab loh semua. Kita ini manusia berpikir.
Betul? Lah, dadap itu Iya, nama begitu. nama Jadi begini loh, nggak nama usah orang dibahas nasab dipakai kita. itu, nama orang dipakai badap. Kamu punya Nama adab ya? saya Usman, bapak saya Yahya. Jadi nama saya lah. Usman bin Yahya. Lagi binnya lagi, sebut lagi binnya. Betul tidak? Binnya lagi, sebut. Jadi begini loh, Jona. Jadi begini loh. Jadi begini, kita nggak usah bahas lah nasab-nasab itu lagi, nggak usah. Karena apa? Karena tugas kita itu mendikte pribumi agar mau atau patuh kepada kita orang. Kita orang ini kan orang-orang mulia, orang-orang yang sangat masyhur, yang syuhra wal istifadoh sebagai keturunan. Napik itu. Betul nggak? Napik lo. Enggak munafik. Kita bicara Napik apa lo, adanya. Kita kan orang-orang mulia. Napa? Surat Musa itu juz berapa? Aduh, Alah, ngomong. Kalau kamu berani kok ke Kalimantan Selatan banyak para habaib. Surat Musa itu juz berapa? Ayatnya berapa? Ayo, Kalimantan. Atau ke Pontianak. Jadi begini loh, jadi begini. Ke Pontianak. Jangan ngomong di komal-komal gini aja. Di Pelan-pelan rumah aja, Jona, kita nggak usah kita nggak usah banyak-banyakan omong. Yang mau bernarasi silahkan bernarasi dulu. Saya kasih waktu. Ayat. Saya nanya dulu kaum kalang itu lo, kau udah dijawab. Saya nggak tahu. Orang-orang pintar kan kalian? Iya, begini loh, Jona. Kita ini kan tahu sejarah katanya. Kita tahu ini kan seputaran begini, Jona. Tugas kita kan tetap menyuarakan. Kalau orang-orang pribumi itu harus